Oke, ini kita punya soal tentang muatan listrik yang ditanya letaknya itu di mana agar resultan gaya bekerjanya itu 0 ya. Ini saya ilustrasikan dulu cerita soal ini. Jadi muatan A yang bermuatan positif 54 mikrokolom. Jadi ada muatan A, ini plus ya, plus 54 mikrokolom. Dan muatan B bermuatan negatif 24 mikrokolom. Jadi ada muatan B nih, negatif 24 mikrokolom, terpisah pada jarak 10 cm. Jadi mereka ini terpisah pada jarak 10 cm. Selain kedua muatan tersebut terdapat muatan C yang berada di suatu tempat. Nah, di suatu tempat. Jika resultan gaya yang bekerja pada muatan C adalah 0, letak muatan C itu di mana? Nah, di mana letak muatan C? Ini A, B, C, D, E. Saya sampai dapatnya A, B saja. Tapi yang penting ini aja, ilustrasi soalnya ya. Mari kita lihat di mana letak muatan C. Caranya itu tentukan tuh dari kedua muatan A dan B ini berlawanan jenis atau sejenis. Ternyata kedua muatannya ini berlawanan jenis. Nah, ini kuncinya di sini. Karena A dan B berlawanan jenis, maka agar muatan C tidak mengalami gaya kolom, di mana F-nya sama dengan 0, atau ini tambahan ya, atau medan listriknya sama dengan 0. Medan listriknya 0, artinya E di C nya sama dengan 0. Letak muatan C harus di luar, dalam kurung, bukan di antara, atau bukan di antara. Harus di luar dari muatan A dan B. Jadi C itu tidak boleh di tengah sini, C. Ini tidak boleh di sini ya, tidak boleh. Karena mereka ini berlawanan jenis. Dia harus letaknya di luar. Lalu sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, kan bisa saja di sini. Bisa saja di sana. Caranya itu lihat muatan yang lebih kecil itu yang mana? Yang lebih kecil itu ini, 24. Ya. 24, bukan 54, karena 54 lebih besar. Seandainya terbalik, misal 24 di sini, 54 di sana, maka dia tetap dekat muatan yang 24. Karena plus dan negatif ini merupakan jenis kelaminnya, bukan nilainya ya. Nah, misal 24 ini di A, maka dia dekat muatan A nanti dia di sini. Jadi muatan C ini di sini dia. C. Dia terserah mau dia plus boleh, min boleh. Yang penting ini A dan B-nya. Kalau A dan B-nya berlawanan jenis, pasti dia letaknya di luar. Kalau dia sinis, A dan B-nya sinis, pasti letaknya di antara ini. Kuncinya seperti itu ya. Jadi harus diingat nih kunci syaratnya. Ini harus di luar, bukan di antara dari muatan A dan B, di dekat muatan yang kecil. Di dekat muatan yang kecil. Nah, yang kecil itu 24, bukan min 24 di sini, tapi 24. Seandainya ini plus 24, maka C itu letaknya di sini. Ya, ingat. Tanda plus dan min itu jenis kelamin ya, bukan nilainya. Jadi kalau 24-nya di A, maka C itu letaknya di dekat sini, dekat A. Maka ini kalau misalkan X. Ini misalkan X dari sini sampai sini, ini namanya 10 tambah X ya kan. Ini namanya RB karena dari muatan B kan. Yang 10 persek ini sama dengan RA karena dari muatan A. Rumusnya mudah saja kok. Dia perbandingan QA per QB sama dengan RA per RB tutup kurung kuadrat. Dia perbandingan R aja nih. Baru masukkan angkanya. QA-nya berapa tadi? 54 mikro. 54 mikro. QB-nya 24 mikro ya kan?
berapa mikro. Kemudian RA-nya ini 10 tambah X ya. 10 tambah X, RB-nya X tutup kurung kuadrat. B-nya coret. Nah, sama-sama dibagi 6. Dibagi 6 ini 9 ya kan. Dibagi 6 ini 4. Berarti nanti jadinya 9/4 sama dengan 10 tambah X per X tutup kurung kuadrat. Cara menghilangkan kuadrat kalian akarkan. Ini diakarkan. Ini diakarkan. Akar dari 9 itu 3. Akar dari 4 itu 2. Sama dengan, nah kuadratnya hilang. 10 tambah X per X kali silang. Berarti 3X sama dengan 2 dikali 10 tambah X. Berarti 3X sama dengan, nah ini kali dalam ya. Kali dalam gini. Nah gini. Berarti ini 20 ditambah 2X. Pindah ruas. 3X dikurangi 2X sama dengan 20. Maka X sama dengan 20 cm. Nah jadi dapat nih. X-nya ini 20 cm. Jadi kalau saya ilustrasikan, nih ya. Ini kan muatan A tadi ya. Ini muatan B. Ini 10 cm. Ternyata C-nya itu di sini jauh dia. Dari sini ke sini ini 20 cm. Nah, jadi letak muatan C 20 cm dari muatan B. Atau lihat dari sini ke sini berarti ini 30 cm ya kan. Nah, atau 30 cm dari muatan A. Nah, jadi dia seperti itu ya. Jadi ini kalau ABC nya kayaknya tidak ada di sini ya. Nah, ini tidak ada. Jadi jawabannya itu nanti 20 cm dari muatan B, tapi dia hanya 30 cm dari muatan A. Mungkin di bagian C, D, atau E ya. Jadi seperti itu cara pengerjaannya, seperti ini proses pengerjaannya. Semoga bisa diikuti, semoga bisa diterapkan ke soal-soal jenisnya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Ya, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat belajar, jangan lupa diperhatikan terus prosesnya. Kalau ada yang kurang silahkan dilengkapi ya, karena saya kadang sering kurang juga nih penulisannya atau ada kekeliruan. Oke, sekian dan terima kasih.